bisa jadi hari ini uang juga tidak begitu mendominasi, mempengaruhi pemilih. Betul. Itu saling ngintip, gitu kan. Saling ngintip itu saling mengawasi. Minggu itu sudah beredar informasi ataupun isu-isu money politik dan sebagainya. Halo Sobat Portalika, di ruang kata kita berjumpa kembali di hari ini dengan tema menimbang dan memutuskan pilihan pada masa tenang Pilkada Kabupaten Wonogiri 2024. Hadir di tengah-tengah kita Mas Trianto Heri Suryono, Mas Tus, selaku pimpinan redaksi Portalika News Network, dan Mas Dr. Andes Joko Purnomo, mantan Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, tenaga lapangan, mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, dan yang menarik tentunya Mas Joko juga pernah ikut kontestasi pilkada maju sebagai wakil bupati. Jadi nanti kita berbagi pengalaman ini Mas di masa tenang. Ini ke Mas Tus dulu. Ini tanggal 26, besok tanggal 27. Rabu Pon itu kan hari coblosan atau hari memberikan suara. Kalau orang mantu hari ini midot hari Betul. Nah, ini tentunya media menangkap Mas Tus. Banyak informasi-informasi yang berkeliaran di lapangan gitu tentang dinamika pilkada ini. Monggo Mas Tus. Ya, terima kasih sahabat kita dan teman Mas Wahyudi dan Pak Joko. Memang tanggal 27 besok kita akan berpesta demokrasi. Tidak bisa tidak, berarti kalau sekarang itu sudah jam 16, berarti tinggal tidak ada 24 jam lagi. Ya. Karena biasanya itu KPPS akan melakukan gelar acara itu tanggal jam 7 pagi. Jam 7 pagi, sehingga dan jam 6 biasanya sudah siap mereka. Sudah siap. Ya. Makanya hari ini teman-teman penyelenggara khususnya KPPS di masing-masing TPS akan beribut ria menyiapkan bilik dan sebagainya. Bahkan selain itu di luaran gitu Mas Wahyudi, di luaran itu sejak kemarin hari yang dinyatakan hari tenang itu, Minggu itu sudah beredar informasi ataupun isu-isu money politik dan sebagainya. Yeah. Dan bahkan kita juga masih mendapatkan informasi beberapa APK itu juga belum bersih total gitu, Padahal sesuai regulasi itu kan hari tenang kan terbebas dari APK, peragak kampanye, paslon apapun lah, kecuali di kantor DPC maupun posko-posko itu. Tapi ternyata di beberapa ruang terbuka masih ada. Tapi juga perlu kita sadari bersama bahwa ketentuan yang baru, adakah itu ketika berjarak katakanlah 100 atau 200 meter itu dari TPS itu boleh ada gambar atau apapun dari paslon itu tidak boleh ada. Artinya kan tidak boleh ada, berarti harusnya kan clear, steril dari semua itu. Nah, ini ternyata memang ada masukan kepada kita selaku media itu beberapa lokasi masih ada, artinya belum steril betul itu. Nah, ini semestinya menjadi kalau kita menyalahkan kepada siapapun kan tidak bisa kita menyalahkan kepada siapapun. Menjadi karena sekarang itu fokusnya pada pertanggungjawaban kita semua. Kita bertanggung jawab semua. Artinya walaupun kewenangan penuh ada di penyelenggara. Penyelenggara khususnya saat ini adalah yang paling bekerja keras itu kan di hari tenang ini kan teman-teman pengawas. Betul. Karena dia sudah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan. Nah, kalau kita identikan itu seorang pengawas itu di 3 hari tenang itu tidak boleh tidur kan itu. Kita ibaratkan seperti itu. Tidak boleh tidur kan gitu. Karena 3 kali 24 jam dia harus mengawasi situasi supaya yang namanya hari tenang itu tenang betul.
Nah, jenengan tidur enggak kemarin? Nah, kita kan Tapi tidak sebagai ini menarik ini. Kita teruskan apa yang disampaikan Mas. tidur kan. Ini kan seolah-olah digambarkan oleh Mas Tus ini pilkada ini kan mencekam. Kok sampai 3 hari tidak boleh tidur. Gitu. Ini Pak Joko yang sudah ikut kontestasi dan juga sekaligus pernah menjadi regulator atau PII lembaga yang memberi regulasi pada pemilu. 2024 itu nuansanya seperti apa Mas? Di Wonogiri terutama, monggo. Iya. Saya kira pilkada 2024 ini memang agak berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Baik dari awal sampai hari tenang ini menjelang pemungutan. Apa yang berbeda? Yang jelas satu, gitu kan. Ketika kita melihat acara debat antar pasangan calon, kampanye nanti sampai hari tenang, itu banyak peristiwa dalam tanda kutip kategori lucu lah. Lucu-lucu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih dari yang catatan saya kemarin lebih dari 35 kabupaten kota plus provinsi yang debatnya itu terjadi kerusuhan. Artinya terjadi ricuh, bukan kerusuhan lah, ricuh. Baik antar pendukung maupun antar pasangan calon. Bahkan ada salah satu kabupaten kota itu yang antar pasangan calon itu mau adu fisik di ya? atas di panggung, ya, padahal live itu ya, itu. Kemudian di rapat akbar juga begitu, rapat akbar. Hanya saja beda di 2024 ini memang secara nasional isunya itu kan ada 2 kelompok gitu. Padahal calonnya banyak gitu kan. Yeah. Itu ada 2 kelompok. Saya kira masyarakat tahulah 2 kelompok itu mana dengan mana. Nah, khusus di hari tenang sebenarnya mencekam sih enggak gitu. Biasa-biasa saja gitu. Jadi juga biasa. Nah, terkait dengan atribut-atribut memang ada waktu 3 hari untuk menyelesaikan. Tanggung jawab siapa? Sebenarnya yang paling sibuk bukan Panwas. Yang paling sibuk itu sebenarnya terkait dengan atribut justru tim paslon. Tim yang masang. Karena tim yang harus masang. Ya. Ketika tidak diambil ya sudah gitu. Ya. Nah, KPPS biasanya kalau di 200 dari TPS-nya masih ada itu dilepas sendiri. Ketika tidak dilepas. Tapi kemarin saya kalian beberapa memang ada beberapa yang tersisa lah ya. Tersisa tapi tidak sebanyak sebelumnya. Luput dari pantauan mungkin begitu. Yang jelas begini, biasanya kan kita serahkan wilayah sana tentang siapa gitu ya, yang ingat tempatnya di mana. Nah kan tidak semuanya karena ada faktor lain. Nah yang paling ricuh adalah karena muncul isu saling ngintip, gitu kan. Saling ngintip itu saling mengawasi. Gitu. Menarik, nanti saya ulas dengan Mas Tus. Bukan panwasnya atau bawasnya, tapi antar tim ini saling. Contoh misalnya isu-isu terkait dengan money politik. Ada gudang sembako, ada gudang macam-macam lah. Nanti kita buktikan saja kira-kira finalnya seperti apa. Kan Panwas bekerja nih saat ini Bawas, kita tunggu itu. Tapi prinsipnya hari tenang itu sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat punya kesempatan untuk menimbang-nimbang lah. Antara 1, 2, 3 atau 4 pasangan calon. Kalau di Wonogiri 2 ya, antara pasangan 1 dengan pasangan 2 ini mana gitu kan. Nah, pada saat hari tenang, pada minggu terakhir sebenarnya kalau dikatakan diberi kesempatan untuk menimang-nimang, kayaknya juga tidak mengena. Secara teoritis, 1 minggu terakhir itu sudah pada tataran emosional, bukan lagi rasional gitu. Artinya pemilih ini sudah nggak bisa bergeser, nggak bisa bergeser. Kalau money politik apakah mempengaruhi? Iya mempengaruhi. Tetapi kalau serangan fajar macam-macam, biasanya yang ramai justru bukan di serangan fajar. Karena serangan fajar tadi karena saling ngintip, saling ngawasi, kemungkinan dalam tanda kutip sama-sama memanfaatkan situasi fajarnya. Jadi justru yang terjadi sebelumnya atau sama-sama mempunyai keinginan. Nah, dari tenang itu. Jadi kalau dari serangan fajarnya saya kira kok tidak begitu. Tetapi memang ini satu fenomena yang menurut saya ke depan ini harus ada upaya untuk mereview bersama-sama semua pihak, para pihak gitu. Kemudian mengevaluasi. Karena banyak pernyataan kira-kira orang berdua tangeh lamun bisa menang.
Dan kata-kata itu bukan dari masyarakat. Justru dari tokoh-tokoh, dari para elit yang justru sebenarnya kita harapkan atau diperintahkan oleh undang-undang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Cobalah kita ketemu entah tokoh partai, entah tokoh elit, apa tokoh apa ini. Alah mas, saya iki pilkada apa pemilu lara duitnya ya nggak jalan. Ini sebenarnya satu hal yang harus direview. Yes. Dalam jangka pendek oke lah ya. Gitu. Atau oke itu maksud saya mungkin sifat-sifat pragmatis masih ada. Tetapi kalau ini justru berkembang gitu. Ya. Berkembang semakin masif, semakin sistematis gitu. Nah, ini ke depan akan merusak infrastruktur demokrasi yang sudah kita bangun. Atau karena ini Pak Joko, di zaman jenengan itu kan tidak ada regulasi yang memberikan kewenangan seorang calon itu memberikan barang atau apapun itu senilai sekian. Oh sama. Sekarang Ada indeks. Sejak dulu ada. Ada indeks ya. Sejak dulu ada. Justru sekarang 100, dulu 50. Nah makanya ketika itu dihapus gitu ya, Iya. dihapus tidak ada indeks itu kan akan lebih enak. Jadi kita selaku pemilih itu kan tidak akan ngenteni Iya. dengan nilai yang sekian kan Iya. gitu Pak Wahyu. Oke. Iya toh? Regulasi Sebentar, itu maksudnya mencegah, membatasi, tetapi kan justru membeli jalan. Nah, iya kan gitu. Sebelum terlalu jauh ini, Iya. kita pengen lebih dalam soal intip mengintip ini. Iya. Ini kan di Wonogiri ini 2 pasang mas, Iya. Iya. nomor 1 dan nomor 2. Tentu pasti resistensi benturan di lapangan juga akan tinggi kan, karena fokus 1 dengan 2 gitu. Pengamatan media, Mas Dus, ini dan juga sudah menjadi rahasia umum di grup-grup WA di Japri itu muncul beredar bahwa video-video seperti yang di Sidoarjo di Jatisrono di beberapa tempat itu kan, di Ngadirojo yang tadi juga baru kita update videonya itu. Dengan situasi yang seperti ini, saling intip ini, pandangan Mas Dus Pak Joko seperti apa ini? Gitu loh. Padahal ruang demokrasi kita itu kan dalam rangka untuk menentukan pilihan. Ini kan sebetulnya ya masyarakat ya ojo terlalu dikorbankan banget gitu lah. Jangan menjadi ini kan kesannya kan begitu sudah terjadi sesuatu terus akhirnya ya sing dadi korban masyarakat. Siapa lagi yang menjadi penyampai serangan fajar, penyampai logistik itu siapa? Kan juga masyarakat. Nah ini kan pandangan media seperti apa, pandangan Pak Joko seperti apa, monggo ini Pak Astus dulu ini. Jadi kan gini Mas Wasli, sebenarnya kan intinya ada di upaya kita semua mengedukasi masyarakat. Ya. Tapi terpenting di sini lebih utama kepada paslon dan partai pengusung sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat karena punya waktu sebulan lebih melakukan kampanye. Nah, kampanye itu kan selain juga kita menyampaikan visi misi paslon itu kan juga mengedukasi masyarakat tadi. Artinya apa? Artinya masyarakat itu kita beri edukasi bahwa pemberian suara itu adalah hak setiap warga negara. Hak setiap warga negara dan juga tidak bisa dikekang, dalam arti ditahan. Kamu harus milih apa, kamu harus milih siapa, itu kan sebenarnya tidak bisa diarahkan ke sana karena paslon itu kan harus menyampaikan visi misinya. Tinggal kita selaku pemilih itu kan akan menimang. Tapi ruang dan waktunya kan sudah diberi porsi sendiri Mas. Sudah, itu kan? Betul. Nah, makanya dari itu ketika muncul mengintip itu berarti kan secara pikiran saya kan berarti kan ini di masing-masing paslon itu ada apa gitu. Ada apa kok saling mengintip gitu loh. Iya. Dan saya sepakat bahwa masyarakat itu atau pemilih itu diberi kemerdekaan aja. Nah, kemerdekaan dia akan melakukan apa biar enjoy lah. Betul. Karena pesta demokrasi. Betul. Tapi ketika sudah disebarkan semacam isu intip mengintip nanti kamu jangan menerima, kamu jangan memberi dan sebagainya itu kan seolah-olah kan tidak bisa bergerak kita. Yeah. Pemilih kan tidak bisa bergerak. Padahal kalau
masing-masing paslon atau partai politik itu dalam rentang kampanye itu sudah menyampaikan bahwa ketika kamu memberi, ketika kamu menerima di masa tenang itu ada sanksinya seperti ini. Ya. Hukumannya seperti ini, baik pemberi maupun penerima akan menerima sanksi 12 tahun penjara, denda 12 juta dan sebagainya. Itu ketika disampaikan saat kampanye atau saat apapun itu kan di hari tenang itu kan akan menjadi hari yang bagi pemilih itu akan menimang-nimang tadi. Visi misinya calon 1 seperti ini, visi misinya calon paslon 2 seperti ini. Berarti saya nanti tanggal 27 akan menentukan pilihan di mana, karena waktu 2 menit di bilik itu kan akan berimpact pada 5 tahun yang akan datang. Karena seperti kita ketahui di tagline maupun di webnya penyelenggara itu kan tadi jangan korbankan waktu 3 menit untuk 5 tahun kan gitu. Nah itu kan harus kita pahami semua gitu. Dan tadi Mas Yudi, gambaran pribadi saya itu di saat ini gitu, sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara itu untuk soal pemilihan itu saya rasa kurang gitu loh. Saya rasa kurang karena apakah ini imbas dari era globalisasi yang mereka itu hanya memanfaatkan medsos, web dan sebagainya, dunia maya yang mereka serang, sementara kalau kita kumpulan RT gitu sering menanyakan iki calonnya sapa to sakjane, calonnya bupati ini sapa to, kok urung enek sing teko, kok urung enek sing kenalke kan gitu loh. Nah gitu, padahal di era reformasi 98 itu penyelenggara itu masih saya lihat sangat masif. Penyelenggara itu akan datang di kumpulan RT melakukan sosialisasi, bahkan menjelang pungutan itu membawa surat suara mencontohkan, ini caranya memilih, ini cara memilih. Ada suplemennya itu. Nah, mungkin bisa jadi ukurannya adalah kemandirian, Mas. Jadi karena penyelenggara sudah melihat semakin ke sini. Kalau dulu itu harus di-push terus pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Kemungkinan semakin modern gitu. Mandiri tetapi kan informasi bahwa ada paslon AB itu kan kewajiban penyelenggara untuk mengenalkan. Karena tadi ketika masyarakat boleh mandiri, ketika dikasih tahu tadi Mas Joko, suplemen gitu ya, spesimen bukan suplemen ya. Karena suplemen kayak minuman suplemen. Spesimen itu kan tadi ketika penyelenggara memberikan spesimen 1 gitu, penyelenggara itu akan secara mandiri akan membuat sendiri, masyarakat juga akan bisa membuat sendiri. Gitu. Tapi gini Pak tuh, jadi dulu spesimen itu awal-awal sering beredar ya. Itu sebagai upaya untuk mengenalkan bentuk surat suara. Karena nyoblos dulu pernah nyentang, nyoblos lagi. Tapi kalau sekarang sebenarnya relatif masyarakat sudah familiar terkait dengan nyoblos ini siapa. Nah yang jadi masalah itu adalah banyak wilayah yang tidak bisa dihadiri oleh pasangan calon. Sementara aparat penyelenggara sampai di tingkat bawah khususnya itu tidak masuk ke tingkat RT. Itu mungkin kurang. Tapi gini, di Wonogiri ini ada satu keuntungan, ada satu kelebihan lah. 2 pasangan calon ini kan kayak berkompetisi ya. Menggunakan jasa medsos gitulah kan gitu. Dalam tanda kutip menggunakan jasa medsos. Ini saya kira sangat menguntungkan. Sehingga program-program yang dinilai strategis dari pasangan 01, program-programnya yang dianggap strategis dari pasangan 02 itu sampai ke masyarakat gitu. Sehingga ini memudahkan masyarakat. Makanya di hari-hari terakhir minggu terakhir tadi saya katakan secara emosional sudah sulit berubah. Nah, kalau saling mengintip, nah ini memang persoalan. Jadi persoalannya begini. Saat ini keterlibatan aparat itu menjadi dalam tanda kutip kewajiban, sesuatu yang dianggap wajar gitu. Dianggap wajar gitu.
Coba aja ketika tadi dikatakan oleh Pak Kang TW terkait dengan masyarakat jadi korban, ada money politik di lapangan macam-macam. Di satu pihak aparat dikumpulkan, perangkat dikumpulkan, gitu kan? Begitu juga deklarasi-deklarasi perangkat, begitu vulgar, terbuka, gitu. Ini yang tidak mendidik saya kira, gitu. Bahwa kalau saling intip wajar lah, gitu kan? Karena menurut saya karena sanksinya, coba tidak dikasih sanksi, nggak akan saling mengintip. Sanksinya apa? Bisa membatalkan pasangan calon. Betul, endingnya sama. Di salah satu kabupaten kota mana itu karena pasangan calon bupatinya kan dibatalkan gitu. Tapi wakilnya tidak. Dibatalkan karena kesalahan itu. Nah, itu yang tadi saya katakan saling mengintip. Tapi apakah kedua-duanya melakukan wallahu alam? Tetapi masyarakat memahami pasti kedua-duanya melakukan. Masyarakat pasti melakukan. Ya karena ada regulasi batasan tadi. Iya, tergantung bentuknya, bentuk dan cara mereka memberikan gitu kan. Nah, ini saya kira ini yang tadi saya katakan harus dievaluasi bersama para pihak supaya tadi ke depan bisa. Jadi persoalannya kemudian ada pendapat. Tapi apakah secara empirik teruji saya belum tahu. Jadi begini, kalau saya punya kata di Wonogiri DPT berapa? 850-an ya. Katakanlah kalau saya ingin menang, berarti saya minimal harus mendapatkan 500.000 suara. Ya misalnya gini, ini untuk memudahkan. 500. Lah 500.000 suara itu, katakanlah saya akan nyebar amplop. Saya hitung 500.000 amplop. Bayangin gitu. Pernah kan ada pilkada yang menyiapkan di sebuah hotel itu kan pernah diangkut pakai box gitu kan. Tapi kita apa akan selalu terjebak pada situasi demokrasi yang biaya tinggi terus, Pak Seko? Tidak, ini kalau biaya tinggi mungkin bisa efisienkan dengan berbagai cara ya. Tapi pendapat tetapi masih dilakukan, tapi diyakini oleh calon entah itu dalam pemilu maupun pilkada. Nek aku buang 500.000 amplop, biasanya netese iki 50%. Makanya ada ilmu 50. Bukan duitnya ya, 50%. Nah, kalau 50% kan hanya 250.000. Padahal yang netes itu 50%-nya sebenarnya itu pemilih sudah pasti, tidak perlu pakai uang. Artinya cuman netes yang clear, artinya yang real dengan tadi amplop tadi 5% ya? itu 50% dari 50, artinya cuma 25%. Berarti 125.000 tok, Bos. Logika itu diyakini para calon, tapi ya dilakukan. Tapi terlepas secara empirik ini memang perlu diuji. Tetapi pendapat, jangan tanya aja. Saya kemarin keliling 2 hari itu tanya-tanya. Jadi dalam tanda kutip, kalau melakukan money politik atau nyebar duit itu hitungannya piye? 50. Enggak tahu teori ini berasal dari mana. Maksudnya 50 kayak gitu. 50 kalau kayak sebar katakanlah hitungannya kalau di orang kita di DPT ambil 500. 50%-nya 250. 50%-nya 120. Artinya 250 itu 120 itu sebenarnya 50%-nya itu pemilih pasti. Pemilih pasti dia, ngapain dikasih duit gitu. Tetapi itu dilakukan. Artinya apa? Artinya baik calon maupun saya dulu juga ya sama. Nah, gitu, makanya itu kan ini pengalaman. Saya tidak mau memotong itu kan karena ini pengalaman pribadi kan gitu kan. Artinya baik calon maupun timnya itu membuktikan bahwa dia tidak tahu wilayah dan pemilih mana sebenarnya yang sudah menjadi pemilih dia. Berarti kita sudah dikuasai kapitalis seperti ini. Kalau saya ini bukan persoalan kapitalis, tetapi lebih kepada pragmatis. Orang mau menang, tidak mau repot-repot, tidak mau orang biasanya bayar duit. Ini bukan persoalan kemiskinan ya. Karena masuk dari pintu ke pintu itu yang disasar bukan orang miskin. Soal saling butuh. Soal saling butuh. Nek konangan yo, saya menolak money politik. Nek konangan menang bae. Ini rahasia umum gitu. Oleh karena itu, ini kita pahami sebagai satu kekurangan. Maka tadi saya usulkan ke depan harus ada evaluasi bareng. Ini terkait saling ngintip tadi.
Karena ya mungkin sama-sama melakukan, jadi sama-sama harus ngintip. Lah yang ngeri itu kan kalau pasangan calon tidak punya apa-apa, sehingga tidak seperti saya dulu, nggak bisa melakukan apa-apa, apalagi ngamplop yo saksi gak genep kok gitu saya. Ini kan saya tuh gini Pak Joko, Mas Tis. Ini kita agak sedikit keluar dari track ya. Yeah. Saya ini pengen menggambarkan begini. Saya sering diskusi dengan Mas Agus Karim itu, Mas Agus Kiatmoko itu. Saya itu punya apa ya, referensi. Ada calon wakil bupati di Bantul lah Mas Agus ya, di Sleman atau di Bantul itu ya, yang namanya Wahyudi Anggoro itu. Itu berangkat hanya 12 juta Mas. Tetapi saya sebagai nanti akan connect dengan menimbang memilih di masa tenang itu, gitu kan? Bahwa Wahyudi ini sedikit sama dengan saya itu kan. Ini membumikan pikirannya pada masyarakat pemilih. Ini yang menarik. Dan ada kecenderungan masyarakat yang didatangi calon wakil bupati ini punya kerentek sendiri menyiapkan kebutuhan. Nah, ini kan menarik gitu loh. Berarti sebetulnya ini kan niatan saja. Niatan calon, cara strategi calon yang bagaimana kita meminimalisir money politik atau politik uang. Tapi biasanya itu gini, proses pencalonan bisa dilihat. Ada satu kasus di Pilkades. Pilkades misalnya, ini kan hampir sama lah dengan Pilkada. Di beberapa kabupaten kota itu terjadi, Pak. Calon itu maju sebenarnya nggak punya apa-apa, tapi justru dibiayai oleh orang, dibantu oleh orang, karena dia saking jengkele berkali-kali dipolo kok ora cocok terus. Mbok coba sampai maju lah Mas. Saya punya teman namanya Kanafi. Di salah satu ya modelnya begitu. Jadi gini Mas, yang saya pengen tuju itu adalah begini. Bisa jadi hari ini uang juga tidak begitu mendominasi, mempengaruhi pemilih. Betul. Gitu kan. Bisa jadi pemilih juga sudah punya referensi sendiri tentang aku harus memilih siapa. Ya. Siapanya karena berbuat apa, begitu kan. Nah, per hari ini kemungkinan sebagian besar masyarakat Wonogiri yang besok menggunakan hak pilihnya itu di benak beliau-beliau ini sudah ada pilihannya. Sudah final. Gitu loh. Soal hari ini ada dinamika, kita temukan politik uang, kita jumpai berita di medsos itu berseliweran tentang berita-berita bagi-bagi tas kresek apa itu kan, terus masih ada mobil branding yang wirawiri dan sebagainya. Itu ya hanya akan mempengaruhi beberapa persen saja, mungkin begitu Mas. Tapi kan anehnya kan juga gini Mas Wasdi. Kadang pemilih kita kan juga menanyakan sembakonya mana. Ya. Kadang kan itu. Dan tapi saya melihat itu lebih gitu kepada bercanda. Ya. Nah, ya. Kalau saya melihat bercanda. Guyon, tapi kan ketika itu tertuju pada tim itu kan akhirnya tim kan lingsem juga gitu. Ya. Enggak Mas, jadi gini. Saya itu mungkin salah satu orang yang tidak pernah dapat tembakan. Yang salah satu orang yang belum pernah dapat logistik iki tak kei gula kowe nyobloso ini saya ini testimoni Pak. Jadi saya bicara. Pintu saya juga tak buka lebar. Padahal aku ditembak ya aku ya gelem. Gitu loh. Ini kan manusiawi. Saya juga mau. Gitu. Tapi tidak ada orang yang ngasih. Tetapi kan saya tetap juga milih. Saya tetap menggunakan hak saya untuk milih. Betul. Gitu loh. Orang yang mempengaruhi itu ya piye ya tidak selalu dengan uang gitu loh Mas. Toh ketika kita tidak menerima dan tidak diberi uang, kita tetap milih toh? Tetap milih. Artinya orang memilih uang itu faktor itu sangat kecil sebenarnya. Betul. Sangat kecil. Bahwa kemudian kalau saya melihat kasus pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk pilkada sebelumnya, bukan pada uang. Tetapi justru orang memilih
atau kemudian pindah pilihan itu karena ada intimidasi. Enggak, gini Mas. Ada tekanan. Saya hanya Karena ini mengamati Mas. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi. Politik uang itu akan berlaku karena kita patriarki orang Jawa, orang Ketimuran. Nek wis dikei itu gelem ora gelem, itu duwe rasa ewuh kepekewuh ora nyoblos. Saya hanya berhenti pada itu. Ya. Lebih pada itu. Mas Joko tak kasih 100. Ya. Yang ngasih saya. Ya. Maka Mas Joko minimal akan pekewuh dengan saya ngasih. Ya. Nek di situ tidak muncul suara. Padahal Mas Joko ini walaupun tidak saya kasih, itu ya pikirannya tetap milih apa yang sing podo karo pilihanku. Ya. Nek saya lebih pada itu. Betul. Jadi saya melihat money politik sebenarnya tadi saya katakan pengaruhnya tidak banyak. Masyarakat itu sebenarnya secara mandiri, secara fair gitu ya. Kan tadi saya katakan dalam tanda kutip, mereka itu konten bercanda. Saya nunggu serangan fajar. Ya. Kalau nanti pintunya tertutup gak ada, betul. taruh di bawahnya. Iya, di bawah ini. Ya tadi meme-meme yang beredar. Tapi kalau dia kemudian pilihannya berubah atau memilih karena bukan sesuai dengan yang pilihan, itu kalau pengalaman selama ini lebih kepada faktor adanya tekanan. Atau gini ya, atau di hari tenang itu jadi tidak perlulah memasifkan yang namanya ngati-hati, yang namanya waspadai gitu ya. Karena kan kadang ketika kita memasifkan kata-kata itu kan akhirnya kan kita berangan-angan gitu. Ya. Ya. Pertanyaannya kan ngati-hati macam-macam, kenapa harus Lah ya kan hari gitu. tenang gitu. Nah, hari tenang kenapa gitu loh. Kalau saya lebih gini Mas Tus. Kalau saya ya kita merdekakan saja. Lah ya makanya. Jadi paslon akan memberikan apapun ke pemilih ya monggo silakan. Mau kumpulan ya silakan. saja, gitu. Karena gini loh, saya itu kan merasakan di era-era terakhir itu kan yang namanya orang menghimbau itu kan sekarang kan tidak hanya penyelenggara, semua orang kan menghimbau kan. Iya. Nah, semua orang Iya, menghimbau. justru ketika semua orang menghimbau, saya lihat kesadaran masyarakat terhadap minggu tenang itu sudah nggak ada masalah. Iya, tapi akhirnya kan kadang masyarakat ketika banyak yang menghimbau itu sadine nek opo to? Kok kabeh do menghimbau kan gitu loh. Iya. Akhirnya kan berusaha mencari-cari apa gitu. Betul, loh. betul. Nah, itu. Akhirnya Jojo engko tonggoku kan, Jojo Iya. tonggo kan gitu lah. Kalau dulu gini Pak, kalau dulu gitu loh. saya ketika masih di penyelenggara itu banyak orang telepon dan bertanya termasuk tetangga. Pak, ini mau kumpulan RT itu? Boleh tidak? Ini mau ada arisan itu? Ini kami kebetulan pas arisan keluarga boleh tidak? Saat ini mereka nggak mau peduli. Nggih. Malah mereka kumpul ya kumpul, arisan ya arisan, nggak perlu bertanya lagi. Artinya sebenarnya mereka sudah tapi di tengah-tengah itu justru banyak orang menghimbau gitu kan. Nah, yang khawatir siapa? Bukan masyarakatnya kan? Bukan masyarakat. Masyarakatnya santai saja. Masyarakatnya santai. Iya. Tempat saya di depan rumah itu main game. Gue jangan milih siapa, kalau sana nanti dapat, kalau satu dapat 10 juta per RT, kalau nomor 2 nanti dapat sumur pantai, itu dipakai diskusi. Ini yang menarik begini Mas. Ini saya secara pribadi juga menjumpai hal itulah. Karena ini kan saya sering diskusi dengan teman-teman. Masyarakat itu sebenarnya kan pengen ini aku melu kono melu kene kan juga aku terserah gitu loh. Kadang wong aku juga temannya Mas Tus. Saya diajak taruhlah ini misal ya, ini misal. Taruhlah saya diajak Mas Tus ke sana. Loh, salahnya apa saya ikut Mas Tus? Iya. Ini beda pandangan. Saya diajak Mas Joko gantian. Loh, salahnya apa saya diajak? Tapi soal memilih, Kenapa harus dicurigai? Iya. Gitu loh. Iya, Nah, ini yang kadang menjadi persoalan, kadang menjadi apa ya? Benturan-benturan itu yang menciptakan itu ya para pendukung-pendukung militan itu gitu loh. Nek masyarakat saya ada temen tetangga yang melu kono melu kene, saya sebagai pribadi ya itu haknya kok. Iya. Gitu loh. Andai kan nanti di bilik suara dicoblos karena senang dua-duanya itu dicoblos semua kan juga haknya dia gitu loh. Ya. Kita kan nggak ngerti Mas. Di bilik suara. Cuma satu loh. Iya. Mengajak untuk tidak ke TPS. Oh iya, betul. Gitu. Jadi langahnya itu. Jadi silakan menurut saya masyarakat sudah, menurut saya lebih sudah. Yang tadi yang harus diberi catatan adalah dalam konteks infrastruktur demokrasi yang kita bangun bersih kemudian
dikotori dalam tanda kutip apa yang disebut dengan money politik macam-macam, ini yang ke depan memang perlu dievaluasi. Apa masyarakat sudah paham kok. Masyarakat sudah paham. Contoh misalnya ya, kemarin itu ada nom-noman itu pada diskusi gitu. Kebetulan pas malam apa itu ada rutinan di sebelah rumah saya. Habis sinoman itu kumpul itu, harus milih sing ndi jan. Wis untuk money politik belum. Nah, nek milih kan urusan masing-masing Pak Joko. Kami itu sebenarnya apalagi nom-noman itu nggak mikir money politik. Kalau toh dikasih 50.000, belikan rokok habis kok, belikan pulsa habis kok. Kita nggak mikir itu Pak Joko. Jadi artinya gini, masyarakat sebenarnya dalam mayoritas mereka sudah punya argumen masing-masing, sudah punya referensi masing-masing untuk memilih si A si B. Makanya minggu-minggu tenang ini mau disuruh mikir macam-macam kayaknya sudah ada pilihan lah gitu. Tapi kan salah satu teori siapa itu saya lupa itu kan untuk mempertahankan satu kekuasaan itu kan salah satu yang masuk itu kan pola-pola intimidasi. Ya. Menakuti masyarakat sehingga masyarakat biar tetap percaya. Tadi saya katakan orang tidak memilih dengan hati nuraninya. Saya kira kok faktor money politiknya tapi harus dibuktikan secara empirik ya. Saya kira kok kecil. Saya kok lebih melihat pada faktor tadi. Gitu. Ya. Faktor itu karena patron tadi. Kadang-kadang gini loh, kadang yang mengintimidasi kadang kan tetangga kita sendiri, teman kita sendiri kan gitu loh. Intimidasinya paling gitu, paling gur berbicara. Lho kowe iki arep milih sapa? Mosok arep beda-beda karo tangga. Kan gitu tuh loh. Ini kan apa gitu loh. Iya. Gitu. Betul. Nah, tadi kan cobalah kita mengedukasi bahwa demokrasi itu adalah demos dan kratos. Ternyata. Artinya rakyat itu pemilik negeri gitu loh. Rakyat itu yang menentukan kamu. Rakyat itu yang menentukan seorang pemimpin gitu. Jangan boleh beda lah ya. Jangan justru yang mau jadi pemimpin itu menakut-nakuti rakyat pemilik negeri kan gitu loh. Karena politik itu alat. Dan penentunya adalah rakyat. Tapi kan yang melakukan intimidasi atau yang nakut-nakuti kan juga bagian juga dari masyarakat. Dari masyarakat, betul. Dalam rangka siasat untuk mencapai pemenangan saya kira juga sah, Mas. Betul. Tetapi nanti kan juga yang menilai seperti tadi, menimbang, memilih di masa tenang ini kan masyarakat. Gitu. Oh, ini bentuk intimidasi. Apa kita mau sih diintimidasi terus-terusan? Contoh misalnya gini, termasuk money politik ini. Pokoknya saya minta di sini harus harus memilih saya. Oke, transaksi 1 RW dikasih berapa? Katakan 5 juta gitu. Ini terjadi soalnya. Begitu selesai pemilu atau pilkada, tak samarke pemilu atau pilkada. Nanti saya bilang pilkada atau pemilu nanti kayak pengalaman pribadi ya. Itu ternyata di situ masalahnya diumumkan oleh RW, diumumkan kita dapat dana sekian. Disuruh memiliki nggih. Begitu habis pemungutan, dia cuma dapat suara berapa? Ya keluarganya Pak RW. Lainnya enggak. Terus apa yang terjadi? Duitnya diminta kembali. Kan sering terjadi kayak gitu. Artinya apa tadi saya katakan? Masyarakat nggak begitu banyak terpengaruh. Gitu loh. Nggak banyak terpengaruh. Dia udah punya referensi masing-masing gitu. Jadi gini, dari pengalaman saya kan hanya Orde Baru dan Reformasi, Pak. Karena kan saya terlahir di tahun 68. Berarti kan tidak melewati gestok. Orde Lama kan saya tidak mengalami. Orde Baru dan Orde Reformasi. Orde Baru kemarin saya bahkan sempat berdiskusi dan ngobrol sengit gitu dengan mantan guru saya. Karena guru saya itu kalau di zaman Orde Baru kan hanya 2 partai dan 1 golongan. Nah, kebetulan guru saya itu kan karena PNS kan tetap ke golongan. Ternyata waktu itu kan ada Golkar, P3 dan PDI. Nah, saya ketika sudah lulus, guru saya kan tetap harus memperjuangkan golongan karya, tetap harus menjadi pemenang kan. Diskusi dari jam 9 malam sampai subuh, tidak rampung-rampung gitu loh. Akhirnya apa? Saya hanya menyampaikan pada guru saya itu, loh, anak-anak muda itu kan tidak melakukan makar. Si anak muda itu akan memilih P3 atau PDI itu kan 2 partai itu kan juga diakui oleh pemerintah. Apanya yang keliru? Kan gitu loh. Nah, ketika ini dilakukan, kamu akan milih nomor 1 atau nomor 2, itu kan sudah ditetapkan KPU.
kecuali kamu itu akan memilih nomor 0 atau nomor 4, kan tidak ada. Betul. Ya. Nah, ketika memilih yang ditetapkan itu kan sah-sah saja, dan itu kenapa harus diribetkan? Iya, tapi gini Om, Gitu loh. munculnya sebuah sistem di sebuah negara itu selalu ada latar belakang. Kenapa Orde Baru seperti itu? Saya kira tidak terlepas dari peristiwa 65. Ya. Kemudian sistem ketatanegaraan dibuat seperti itu kan, Iya, sampai ke bawah. Ya. Artinya gini, saya melihat ada secara sistem ada rasa traumatik untuk menggunakan partai banyak gitu kan. Dan dibatasi 2 partai dengan 1 golongan gitu kan, seolah-olah yang Golkar waktu itu bukan partai, sekarang disebut Partai Golkar, dulu seolah Karya kekaryaan. ini kan ada latar belakangnya di 65 sampai gagal, kemudian kembali ada dekat dan macam-macam. Saya kira ada alurnya. Tetapi saat ini saya kira kita sudah kita buka keran demokrasi terbuka, sistem kita bangun. Nah, kemudian siapa yang punya kekuasaan dan berkuasa ini kan ya, khususnya ya mungkin di hampir semua daerah lah ya. Tidak hanya tingkat nasional tapi juga provinsi, kabupaten, kota, di semua, bahkan tingkat desa, pilkades gitu kan. Upaya mempertahankan kekuasaan itu sekalipun itu sah gitu ya. Tetapi cara-caranya, nah ini yang kemudian dinilai. Nah, persoalan cara ini kan persoalan metodologi gitu kan. Nah, ini persoalan teknis saya kira bisa dirubah, cuman substansinya mestinya jangan dirubah. Contoh misalnya begini. Ketika kita memberikan pada masyarakat untuk memilih, ya silahkan gitu, sebar saja semua informasi tentang pasangan calon, track recordnya masing-masing, rekam jejaknya masing-masing. Biarkan kampanye di mana-mana. PNS boleh nggak datang di kampanye? Boleh. Bila silahkan saja. Boleh. Gitu. Ya nggak boleh kan dia mengkampanyekan kan, gitu. Bolehkan saja siapapun. Saya datang ke pasangan 01 misalnya dalam hal ini Pak Tarso dan Pak Teguh, kemudian datang ke kampanye Setia Soekarno dengan Imron, boleh saja. Supaya saya punya referensi dari dua belah pihak, sehingga saya bisa menentukan pilihan lebih cerdas. Betul. Saya kira ini yang justru harus ditata gitu, supaya kita kemana-mana ya bareng lah gitu. Masyarakat itu jangan sampai kemudian dan sebagainya. Ada slogan, kita ciptakan pilkada damai, memangnya nggak damai gitu kan? Milo kan 3 hari sebagai masa hari tenang itu kan dikandung maksud itu toh Pak Joko. Ya. Dikandung maksud ketika tadi sudah menghadiri 2 acara di dua paslon. Kalau ada 3 paslon ya 3 paslon, berarti kan 3 hari ini kan hari-hari yang kita butuhkan untuk menimang-nimang tadi. Ya. Dari yang disampaikan tadi, ketika saya pas masa kampanye kemarin mendengarkan ini, saya harus kemana ini tanggal 27 kan itu, ya tidak kemudian diagak-agaki lagi gitu loh. Ya sudah, biarkan gitu loh, biarkan berjalan, tunggu saja di tanggal 27 nanti hasilnya gimana kan gitu. Tidak perlu kita kan di media juga muncul Pak, muncul money politik yang seperti jenengan ceritakan tadi. Tapi kan ya tadi kadang masyarakat itu kan berbalik, apakah ini settingan atau apa dan sebagainya. Akhirnya menjadi hal yang pembicaraannya itu tidak menjadi serius lagi kan gitu loh. Dan di Wonogiri terjadi secara sporadis lagi. Gitu loh. Seperti waktu kita diskusi yang dulu itu. Anek konangan ya akhirnya ke media ketika konangan lah iya kan gitu. Artinya gini, saya melihat ini sporadis lah ya, sporadis. Artinya satu bentuk upaya dari masing-masing pasangan calon. Apakah kedua-duanya melakukan, alam kita juga nggak tahu kan. Ketahuannya kan kalau ketangkep gitu. Ya yang penting gini, 3 hari ini kita beri kebebasan masyarakat untuk memikirkan gitu, biar santai saja lah gitu. KPU juga mendistribusikan gitu kan. Saya pernah ada peristiwa ketika tertukar surat suara. Orang kan beli surat suara nih, gimana? Kotaknya sudah habis, kita harus pakai apa? Saya larikan sendiri pakai mobil, saya setir sendiri. Pada waktu saya ketua KPU, saya taruh di tas kresek. Sampai di kecamatan, PPK kumpul ke panggil PPS sama limasnya, bawa sepeda motor, terus dibawa aja tas kresek. Nanti kalau dirampok di jalan, enggak ada yang rampok deh lah gitu. Kita terlalu kayak orang ketakutan berlebihan itu apa? Fobia.
Iya, fobia. Fobia. Enggak, siapa sih yang akan ngampok surat suara gitu loh. Nyatanya waktu itu ya santai aja biasa itu. Sampai yang namanya 5 santai aja Pak, santai aja gitu. Yang penting aku ki nggawa mau 100. Sampai tompo 100 tuh orang berita aja. Yang penting gitu. Kemudian nanti sana juga tetap harus 100 loh ya. Iya. Begitu juga ini kadang-kadang ada orang nyodor-nyodor pemilih. Kalau memang ketentuannya kalau dia tidak pindah memilih dan dia nggak punya dokumen pindah memilih nggak bisa. Nggak usah lah, wong dia ngurus dirinya sendiri aja nggak mau ketika dia sana. Nggak usah rico. Ada 1903 TPS. Kejadian satu judulnya langsung Pilkada Wonogiri kacau. Saya kacau, sih ngomong kacau itu loh. Itu kan dinamika. Iya. Oke teman-teman, kata kita di ujung diskusi kita pada kesempatan hari ini masih di ruang kata kita bersama Mas Tus, Pimret Portalika News Network dan Pak Dr. Andes Joko Purnomo. Besok tanggal 27 November hari Rabu Pon adalah pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Wonogiri. Kami dari Portalika News Network mengajak untuk menggunakan hak pilihnya secara tentunya secara bijak dan juga sesuai dengan hati nurani, begitu Mas Tus, Pak Joko, dan juga harus logis, sesuai data dan informasi yang benar dan akurat. Satu hal Pak Dewi, masyarakat jangan percaya kalau ada isu, hati-hati nanti kalau milih ketahuan ya. Itu jangan percaya. Betul. Nggak pernah ketahuan. Betul. Jadi sebuah intimidasi abaikan. Karena ini adalah pesta demokrasi, gunakan seluas-luasnya karena besok tanggal 27 adalah menentukan masa depan Wonogiri Jawa Tengah 5 tahun berikutnya. Sampai jumpa kawan-kawan kata kita di diskusi kita pada kesempatan berikutnya. Tetap like, subscribe dan share kanal YouTube Berita Portalika News. Terima kasih.